Suara serak ke-163. 9 Sutra Matahari yang ke-2571 hingga 2580. Tuan, dikatakan bahwa teknik rahasia menyegel ruang dan waktu dari faksi gelap sangat bagus, dan segel di ruang dan waktu ini diatur secara pribadi oleh leluhur kegelapan, jadi itu pasti lebih kuat. Bisakah kita benar-benar melakukan perjalanan melaluinya? Seorang anak memandangi tembok hitam tak berujung di depannya dan bertanya kepada seorang lelaki tua. Jangan khawatir, meskipun leluhur kegelapan itu kuat, tuanmu bukanlah orang yang lemah. Aku punya cara untuk melewatinya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ayo pergi, ikuti saja aku, kata lelaki tua itu, lalu melangkah menuju dinding hitam di depannya. Tuan, setelah kita masuk, apakah kita akan segera bertarung dengan leluhur kegelapan, mengalahkannya, dan kemudian mengambil benih yang dia tanam? Anak itu mengikuti di belakang lelaki tua itu dan bertanya lagi, nadanya sangat jelas. Tidak, saya kira benih itu belum sepenuhnya matang. Mari kita menyelinap masuk dengan tenang, mencari tempat untuk bersembunyi, dan menunggu kesempatan. Saya memperkirakan agar benih itu benar-benar matang, semua makhluk di ruang dan waktu ini harus digunakan sebagai pupuk untuk budidaya. Jadi jika Anda melihat leluhur kegelapan membuni semua makhluk di ruang dan waktu ini, maka itu menandakan bahwa benih akan benar-benar matang dan siap dipanen. Sebelum itu, jangan membuat marah leluhur kegelapan. Oke, sekarang saya akan membaca mantra untuk menyembunyikan kedua aura kita dengan erat, jawab orang tua itu. Kemudian sosok lelaki tua dan anak itu perlahan mulai menghilang. Selain lelaki tua dan anak-anak, masih banyak tuan lain yang juga mulai mencoba melewati area tertutup yang diatur oleh leluhur kegelapan. Semua master ini datang dari ruang dan waktu lain di luar 3000 dunia. Karena mereka menerima kabar bahwa leluhur kegelapan menggunakan semua makhluk di 3000 dunia sebagai makanan untuk membudidayakan benih, maka keserakahan pun muncul. Datanglah dengan tenang dan lihat apakah ada kesempatan untuk merebutnya. Mendengus. Ayolah, kamu ingin mengambil barang-barangku, tapi nyatanya itu hanya makanan yang otomatis datang ke rumahmu. Pada saat ini, di ruang gelap berkabut di 3000 dunia, bayangan hitam yang memancarkan aura menakutkan mula-mula menjadi marah dan kemudian mensibir. Bayangan hitam ini adalah leluhur kegelapan. Meskipun di 3000 dunia, gelar leluhur kegelapan hanya diketahui oleh sejumlah kecil master kuno, di ruang dan waktu lain, leluhur kegelapan terkenal dan merupakan karakter kejam yang ditakuti. Leluhur, janin dewa sudah memiliki detak jantung dan berkembang pesat. Diperkirakan tidak akan lama lagi ia akan lahir. Seorang master besar dari faksi gelap mendatangi bayangan hitam dan melaporkan. Nah, berapa banyak dewa bumi dari faksi gelap kita yang tersisa? Leluhur kegelapan mengangguk dan bertanya. Sekitar 1/10 dari mereka telah dikirim, jawab pemimpin faksi gelap. Oke, kirim lebih banyak untuk mempercepat proses pertempuran yang menghancurkan dunia, kata leluhur kegelapan. Jadi begitu, pemimpin dari golongan gelap menjawab dengan cepat, lalu berbalik dan pergi. Sepertinya legenda itu salah. Saya sudah lama berada di ruang dan waktu ini tanpa membuat penemuan apapun. Ini hanyalah ruang dan waktu dengan kekuatan yang sangat biasa, bahkan bisa dikatakan ruang dan waktu yang relatif lemah. Sekalipun dewa benar-benar lahir di ruang dan waktu kuno ini, mungkin tidak akan ada warisan yang tersisa. Setelah janin dewa matang dan lahir, tinggalkan ruang dan waktu ini. Tentu saja, saat saya meninggalkan ruang dan waktu ini telah menjadi reruntuhan. Setelah penguasa faksi kegelapan pergi, leluhur kegelapan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Tianpo Jie, reruntuhan dewa kuno, di desa pegunungan kecil tempat tinggal Liu. Seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba tiba di luar desa pegunungan kecil. Laki-laki berbadan langsing, berwajah seperti mahkota giok, dan berwatak mulia. Wanita itu luar biasa cantik, dengan kulit sebening kristal seolah diukir dari batu giok lemak kambing. Aku merasakan aura Paman Liu. Ternyata Paman Liu bersembunyi di ruang kecil terpencil ini, yang membuat kami mencari begitu lama. Akhirnya kami menemukannya. Pria itu melihat ke desa pegunungan kecil di depan dan berkata, "Ya, aku juga merasakan aura Paman Liu. Kami akhirnya menemukannya." Wanita itu berkata sedikit bersemangat.
Pada saat ini, di sebuah rumah batu di desa pegunungan kecil, Liu dan seorang wanita sedang duduk di luar jendela, membicarakan sesuatu. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, dan dia melihat ke arah pintu masuk desa, sedikit mengernyit. "Ronger, tunggu sebentar, beberapa orang jahat telah menemukan jalan mereka ke sini." Tuan Liu berdiri dan berkata dengan dingin, "Ayo masuk." Pada saat ini, pria itu berbicara di pintu masuk desa, lalu memimpin dan berjalan ke desa pegunungan kecil. Tapi saat ini adalah surga, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Di danau tidak jauh dari pintu masuk desa, seorang lelaki tua berpakaian lusuh tiba-tiba berdiri di atas perahu kecil dan berbicara dengan ringan. Pria dan wanita itu terkejut karena mereka tidak menyadari ada orang di perahu kecil tadi. Dia adalah bawahan Paman Liu. "Saya mengenalinya." Wanita itu tiba-tiba berteriak kaget. "Itu hanya seorang pelayan, jangan khawatirkan dia." Setelah mendengar ini, pria itu berbicara dan terus berjalan ke desa pegunungan kecil. Seutas benang sutra panjang melintasi langit dan menghalangi pria dan wanita itu. Sebuah kail memancarkan cahaya dingin yang berkilauan dan mengenai pria itu. "Lancang!" Pria itu marah dan memukulnya. Dengan dentang, tinju pria itu bertabrakan dengan kail. Dengan sekali klik, pria itu menemukan tinjunya patah menjadi dua oleh kail ikan, dan darah mengalir deras. "Ho, kamu sedang mencari kemah Teihan." Pria itu sangat marah, dan dia bangkit ke udara, bersiap menyerang pria tua berpakaian lusuh itu. "Tidak mau. Ini wilayah Paman Liu, jangan membuat kesalahan." Ekspresi wanita itu berubah drastis dan dia menarik pria itu kembali. "Baiklah, aku akan menanggungnya untuk hari ini. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengembalikannya." Pria itu berkata dengan getir. "Lihat, sepertinya itu Paman Liu." Pada saat ini, mata wanita itu tiba-tiba menatap ke desa pegunungan kecil. Entah kenapa, seorang pria parubaya sudah berdiri di jalan setapak di desa, menatap pria dan wanita itu dengan dingin. "Lihat Paman Liu." Wanita itu terkejut dan segera memberi hormat dan berteriak dengan hormat. Di bawah gerakan wanita yang terus-menerus, pria itu juga memberi hormat. "Apa yang kamu lakukan di sini dalam ruang dan waktu ini?" Ekspresi Tuan Liu sedikit dingin dan dia bertanya. "Paman Liu, kami dipercaya untuk membawakanmu surat." Wanita itu berkata dengan cepat. "Hehe, skill yang hebat, kamu benar-benar bisa menemukanku meski aku bersembunyi di ruang dan waktu ini. Percaya atau tidak, saya tidak tertarik. Anda boleh pergi dan jangan ganggu saya." Tuan Liu melambaikan tangannya dan berkata, "Paman Liu, kami berdua hanya menjalankan misi, jangan mempersulit kami. Mari kita baca suratnya dulu lalu bicara." Pria itu mengeluarkan sepucuk surat, melambaikan tangannya, dan surat itu keluar dengan cepat, membawa tekanan energi yang kuat, dan ditembakkan ke depan Liu dalam sekejap. Wajah wanita itu sedikit berubah, karena dia tahu bahwa pria itu sedang menguji kekuatan Paman Liu. Tekanan energi yang menakutkan dan tak terlukiskan meletus dari desa pegunungan kecil itu. Surat itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Kemudian pria itu sangat terkejut hingga dia mundur puluhan langkah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Paman Liu, tunjukkan belas kasihan." Wanita itu menangis ketakutan. Anak muda itu sombong dan mendominasi, tapi kamu, dengan sedikit kekuatanmu, berani bersikap sombong di depanku, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini, tapi aku tidak akan mengampuni hidupmu dengan mudah lain kali." Tuan Liu berkata dengan dingin. "Oke, ayo pergi dan jangan ganggu aku lagi." Tuan Liu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Dia bahkan tidak perlu membaca surat itu untuk mengetahui isi surat itu. "Paman Liu." Wanita itu sedikit enggan dan ingin mengatakan hal lain. Namun saat berikutnya, Liu melambaikan tangannya, dan pria dan wanita itu merasa dunia berputar, dan badan mereka tanpa sadar bergerak melalui berbagai ruang. Segera setelah itu, pria dan wanita itu terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan ruang dan waktu di mana 3000 dunia berada dan datang ke luar angkasa. Bagaimana mungkin? Paman Liu telah berada dalam ruang dan waktu terbelakang itu. Tidak hanya kekuatannya tidak menurun, tetapi dia tampaknya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Pria itu menjadi pucat karena ngeri dan berkata dengan panik.
Senang sekali kamu mengetahuinya. Aku sudah lama memberitahumu untuk tidak menyinggung perasaan Paman Liu dengan mudah. Jika bukan karena Anda mengambil tindakan yang membuat marah Paman Liu, mungkin kita bisa berbicara sedikit dengan Paman Liu dan membiarkan dia membaca isi surat itu dan menyelesaikan misi kita. Sudah kubilang padamu jangan terlalu ceroboh sejak lama, tapi kamu tidak percaya padaku. Wanita itu sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya dan terus mengeluh. Tidak. Kita harus kembali dan segera melapor. Kekuatan Paman Liu tidak menurun selama bertahun-tahun, tetapi menjadi semakin kuat. Kita harus melaporkan situasi ini, kata pria itu. Sebenarnya, saya sangat tidak mengerti mengapa kita harus memperlakukan Paman Liu seperti ini. Menurut saya Paman Liu tidak melakukan kesalahan apapun, kata wanita itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu lupa apa yang dilakukan Paman Liu saat itu? Bukan karena klan kami ingin mempermalukan Paman Liu, tetapi Paman Liu melakukan sesuatu yang membuat klan kami menyesal. Kata pria itu. Oke, ayo kembali sekarang. Pria itu berkata, siap untuk berbalik dan pergi. Namun saat berikutnya, dia berhenti lagi. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Leluhur kegelapan menyegel ruang dan waktu ini, dan menggunakan energi, hukum, dan esensi semua makhluk hidup di ruang dan waktu ini untuk menanam benih. Saya pikir benih itu pasti sangat berharga. Sekarang benih itu akan segera lahir. Jika kita membiarkannya seperti ini, kita akan kehilangan momen indah itu. Baiklah, mari kita masuk ke ruang dan waktu itu lagi dan melihat kapan benih itu akan matang. Pria itu melihat kembali lokasi 3000 dunia dan berkata, apakah kamu juga mempunyai pemikiran tentang benih itu? Wanita itu tertegun dan bertanya. Tentu saja, benih yang telah dihabiskan begitu lama oleh leluhur kegelapan dan begitu banyak usaha untuk membudidayakannya pasti sangat berharga, dan kita tidak boleh melewatkannya dengan mudah. Apakah kamu tidak ingin pergi dan melihatnya? Kata pria itu. Tetapi leluhur kegelapan bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Wanita itu ragu-ragu, mendengus. Yang lain takut pada leluhur kegelapan, apa yang harus kita takuti? Begini saja, dalam ruang dan waktu terbelakang itu, kecuali Paman Liu, saya tidak takut pada siapapun. Terlepas dari apakah kita bisa mendapatkan benihnya saat itu, selama kita berdua mengungkapkan identitas kita, apakah menurutmu leluhur kegelapan berani mengambil tindakan terhadap kita berdua? Pria itu berkata dengan tenang, terlihat sangat percaya diri. Yah, itu benar. Wanita itu mengangguk. Mari kita kembali ke ruang dan waktu itu untuk melihat apa yang terjadi dengan benih itu. Kata pria itu. Terserah kamu, tapi jangan pernah memprovokasi Paman Liu lagi. Kata wanita itu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, saya akan mengirim pesan kembali dan menghubungi beberapa ahli lagi yang akan datang. Mungkin akan ada kesempatan untuk merebut benih dari leluhur kegelapan. Pria itu mengeluarkan slip giok dan mengirim beberapa pesan secara langsung. Kemudian pria dan wanita itu berbalik, mencoba melewati area tertutup yang diatur oleh leluhur kegelapan, dan kembali ke 3000 dunia. Saat ini, Liu sedang berada di desa pegunungan kecil. Liu masih berdiri di pintu masuk desa pegunungan kecil, melihat ke berbagai ruang, melihat 3000 dunia dalam ruang dan waktu. Hei, ini menarik. Saya tidak pernah menyangka ada seorang pria yang menggunakan energi, hukum, dan esensi makhluk hidup di ruang dan waktu ini untuk membudidayakan janin. Pendekatan ini tercela dan berbahaya. Segera, Liu melihat apa yang terjadi di 3000 dunia. Ternyata orang ini, karakternya mirip semut. Mata Tuan Liu tertuju pada leluhur kegelapan dan dia berkata dengan ringan dengan ekspresi menghina. Siapa yang merasakanku? Di ruang gelap tertentu di 3000 dunia, leluhur kegelapan sedang berlatih dalam pengasingan. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan menyeramkan di hatinya. Dia berdiri dan melepaskan energi jiwanya, merasakannya ke segala arah. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa yang sangat menakutkan sedang merasakannya, membuatnya menggigil. Kapan guru menakutkan seperti itu datang ke 3000 dunia? Siapa dia? Kekuatan jiwa leluhur kegelapan terasa di mana-mana, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan lokasi kekuatan jiwa yang menakutkan itu. Setelah beberapa saat, dia benar-benar tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan jiwa itu. Ini pasti master yang menakutkan.
Apa tujuannya? Apakah dia juga datang ke sini untuk mencari benih yang saya tanam? Sepertinya saya harus lebih berhati-hati dalam tindakan selanjutnya. Tidak ada yang bisa mengambil benih yang telah saya habiskan begitu banyak usaha untuk membudidayakannya. Saya akan segera menghubungi guru dan memintanya untuk datang dan membantu saya jika perlu. Lalu aku ingin melihat siapa lagi di ruang dan waktu ini yang berani mencuri barang-barangku. Leluhur kegelapan tiba-tiba mensibir dan berkata. Pada saat yang sama, di desa pegunungan kecil tempat tinggal Liu, Paman Liu masih merasakan situasi di 3000 dunia. Sayang, itu si kecil itu. Yah, meski kekuatannya sangat lemah, karakter dan bakatnya tampaknya cukup bagus. Lebih penting lagi, dia adalah orang yang menghargai persahabatan, dan itu sangat cocok untukku. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya di masa depan. Mata Tuan Liu tiba-tiba melihat Ye Tianfei, dan dia tidak bisa menahan senyum dan berkata pada dirinya sendiri. Tuan Liu tinggal dalam pengasingan di desa pegunungan kecil di alam Tianpo, dan hampir tidak terlalu memperhatikan ruang dan waktu di mana 3000 dunia berada. Hari ini adalah pertama kalinya melihat lebih dekat ruang dan waktu ini. Pada saat ini, di suatu tempat di kehampaan 3000 dunia, Ye Tianfei, Pak Tua Chu, Master Zhen Tianwu, dan Jenderal Gaming masih berdiri bersama di depan tembok tinggi yang terdiri dari sejumlah besar formasi. Ye Tianfei melihat sejumlah besar pengumpul sumber daya dari faksi gelap datang dari segala arah, lalu berjalan ke dinding hitam dan menghilang. Mari kita menjauh dan mencegat serta membunuh para pengumpul sumber daya itu. Jenderal Gaming tiba-tiba berbicara. Senior, ide yang bagus. Ye Tianfei segera mengangguk setuju. Terserah kamu. Bagaimanapun, faksi terang dan faksi gelap kita telah resmi memulai perang. Tidak peduli bagaimana kita melakukannya, kata Pak Tua Chu. Oke, ayo kita mulai. Si kecil, ayo pergi bersama. Jenderal Gaming memandang Ye Tianfei dan berkata. Dia merasa Ye Tianfei sangat cocok dengan seleranya. Bagus. Ye Tianfei mengangguk. Tentu saja Ye Tianfei tertarik berurusan dengan faksi gelap. Haha, ayo kita bertindak. Gaming tertawa, melintas, dan berjalan menjauh. Posisi ini terlalu dekat dengan tembok hitam tinggi yang terbuat dari formasi di depan. Jika kamu mengambil tindakan di sini, tembok hitam tinggi akan melepaskan energi untuk membantu golongan gelap, jadi tidak cocok untuk mengambil tindakan di sini. Ye Tianfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa untuk mengikuti Gaming. Kuda perang yang diinjak Gaming sangat ajaib, dan ia berlari dengan kecepatan yang mengerikan di dalam kehampaan. Dia berlari jauh ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi, dan kecepatannya sangat cepat. Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu mengikuti Ye Tianfei dan Gaming dari kejauhan. Segera setelah itu, dia menemui kehampaan lainnya. Di sini saja, pasti banyak pengumpul sumber daya yang lewat di sini, kita tunggu saja di sini. Gaming menghentikan kudanya dan berkata, Senior, saya akan mengatur sejumlah formasi dan menyembunyikannya di sini. Jika waktunya tiba, akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil tindakan. Ye Tianfei melihat kehampaan dan berkata, Oke, saya mendengar dari Pak Tua Chu bahwa kemampuan formasi Anda sangat bagus, dan saya hanya ingin melihatnya. Gaming berkata sambil tersenyum. Itu salah Senior Chu, jawab Ye Tianfei, lalu mulai mengatur formasi. Ye Tianfei mengeluarkan segenggam bendera formasi di masing-masing tangan dan melemparkannya terus-menerus. Satu demi satu formasi terus terbentuk, dan Ye Tianfei telah mengerahkan hampir ratusan formasi dalam sekejap mata. Lambaikan tanganmu ke dalam formasi. Sungguh bagus memiliki tingkat formasi seperti itu di usia muda. Gaming melihat ini dan mengangguk berulang kali. Tersembunyi. Akhirnya, Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan lebih dari 100 formasi tersebar pada saat yang sama dan menghilang ke kedalaman kehampaan. Trik yang luar biasa. Gaming berteriak. Lihat, beberapa pengumpul sumber daya akan datang. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Saat ini, Gaming tiba-tiba mengirim pesan ke Ye Tianfei. Senior, ayo masuk ke formasi, kata Ye Tianfei. Oke. Gaming mengangguk. Dia mengerti maksud Ye Tianfei. Jadi Ye Tianfei dan Gaming berpindah posisi pada saat yang sama,
memasuki formasi yang baru saja diatur Ye Tianfei, dan menghilang. Segera setelah itu, 5 pria berjubah hitam berguling dan bergegas menuju tembok hitam jauh di depan. Ledukan. Formasi yang baru saja diatur Ye Tianfei tiba-tiba meletus, mengelilingi kelima pria berjubah hitam yang tidak dapat bereaksi. Sinar energi formasi yang tebal menghantam kelima pria berjubah hitam seperti hujan badai hitam. Gaming bergegas mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Formasi yang disusun oleh Ye Tianfei antara lain formasi pertahanan, formasi serangan, formasi penyembunyian, formasi isolasi, DEL. Yang memiliki efek penahanan yang besar terhadap musuh, tetapi juga berguna bagi rakyatnya sendiri. Dalam sekejap, kelima pria berjubah hitam semuanya dibunuh oleh Gaming, tanpa Ye Tianfei harus melakukan apapun. Ge senior layak menjadi jenderal sekte cahaya kita. Kemampuan bertarungnya sangat menakutkan. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji secara diam-diam. Selanjutnya, Ye Tianfei dan Gaming mencegat dan membunuh 4 atau 5 kelompok pengumpul sumber daya faksi gelap di sini. Senior, saya memiliki senjata ajaib teleportasi. Bagaimana dengan ini? Saya mengatur formasi di berbagai arah dan lokasi, dan menggunakan formasi ini untuk memantau pengumpul sumber daya tersebut. Begitu kami menemukan pengumpul sumber daya lewat di suatu tempat, kami akan segera berteleportasi. Di dalam dulu, ini lebih efisien daripada hanya menunggu di satu tempat untuk membunuh musuh. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Haha, bukan ide yang buruk, oke. Lakukan saja sesukamu." Gaming berkata sambil tertawa. Yang tua dan yang muda tampaknya rukun. Di kejauhan, Chu Tua dan Master Zhen Tianwu memperhatikan Gaming dan Ye Tianfei. Melihat pemandangan ini, Chu Tua tidak bisa menahan senyum. Keduanya bersembunyi di kehampaan, mencegah orang luar menemukan mereka. Karena keduanya adalah anggota berpangkat tinggi dari faksi terang, mereka dapat dengan mudah diincar oleh para master dari faksi gelap. Selanjutnya, Ye Tianfei mengambil tindakan dan mengerahkan sejumlah besar formasi di beberapa lokasi yang kemungkinan besar dilewati oleh pengumpul sumber daya faksi gelap. Kemudian dia dan Gaming tinggal di salah satu lokasi untuk menunggu, mereka akan segera menggunakan ruang tersebut. Gunakan kartu teleportasi untuk berteleportasi dan mencegat pengumpul sumber daya tersebut. Ye Tianfei dan Gaming sama-sama meninggalkan bekas jiwa mereka di formasi tersebut, jadi selama sekelompok gelap pengumpul sumber daya lewat di dekat formasi, mereka akan segera merasakannya. Selanjutnya, Ye Tianfei dan Gaming bekerja sama untuk mencegat dan membunuh setidaknya 50 atau 60 pengumpul sumber daya dari faksi gelap. Yang terlemah di antara pengumpul sumber daya ini adalah Xuanxian, dan yang terkuat adalah Dewa Bumi. Kedua orang ini sedang menguji faksi gelap. Di kejauhan, iblis tua kurus melihat tindakan Gaming dan Ye Tianfei dan berkata dengan lembut, "Hei, paman di sisi lain dunia bawah mensibir." Ada ahli lain yang juga menyaksikan tindakan Gaming dan Ye Tianfei dengan penuh minat. Semua orang mengerti bahwa ini adalah ahli dari faksi terang yang menguji reaksi faksi gelap. Benih legendaris dari faksi gelap tiba-tiba bergerak, dan para ahli dari faksi terang tentu saja ingin mengetahuinya. Karena ada legenda yang sangat kuno di antara 3.000 dunia. Alasan mengapa faksi gelap melancarkan banyak perang yang menghancurkan dunia adalah karena benih itu. Senior, ada 7 pengumpul sumber daya lagi di sana, kami akan segera berteleportasi ke sana. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan bahwa formasi di lokasi lain sedang bereaksi. 7 pengumpul sumber daya dari faksi gelap sedang melewati ruang itu dan menyentuh formasi. Ye Tianfei segera mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi ke sana bersama Gaming. Senjata ajaib teleportasi milikmu ini sangat bagus. Gaming merasakan kecepatan transmisi kartu teleportasi luar angkasa dan memujinya. Saat berikutnya, Ye Tianfei dan Gaming muncul dalam kehampaan kacau lainnya. Pada saat ini, semua formasi yang dikerahkan Ye Tianfei di sini diaktifkan, menjebak 3 pria berjubah hitam. Ada 4 pria berjubah hitam lainnya yang belum masuk ke dalam jangkauan formasi dan mencoba memikirkan cara untuk menghancurkannya. Formasi dan mencoba membunuh mereka. Ketiga pria berjubah hitam yang terjebak dalam formasi berhasil diselamatkan. Membunuh.
Gaming tidak mengatakan apapun untuk Membunni, dia mendesak kudanya untuk turun, mengangkat tombak di tangannya, dan langsung menyerang untuk Membunni. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa bendera formasi dan melemparkannya pada saat yang sama, mengaktifkan energi serangan dari formasi tersebut dan meledupkan sinar energi formasi yang tebal, terus-menerus membombardir pria berjubah hitam. Kemudian Ye Tianfei juga bergegas maju dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Ye Tianfei, Hu Miao, Huang Sang, Hun Lao dan klon vampir semuanya menyerang bersama-sama. Kekuatan tempur keseluruhan sangat mengesankan, bahkan jika mereka bertemu dengan makhluk abadi bumi tingkat tinggi, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Tentu saja, kekuatan tempur utamanya adalah gaming. Bahkan Earth Immortal tingkat tinggi tidak cukup di depan gaming, dan terbunuh dalam hitungan detik. Setelah beberapa saat, 4 dari 7 pria berjubah hitam terbunuh, menyisakan 3 orang tersisa. Pada saat ini, dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, di luar tembok hitam yang terdiri dari formasi, dengusan dingin keluar. Kemudian sebuah tangan hitam besar perlahan terulur dan meraih ke arah gaming dan Ye Tianfei. Ukuran tangan hitam besar ini terlalu menakutkan. Ia menutupi kehampaan yang sangat luas dan membentang dalam jarak yang tidak diketahui, memberikan rasa penindasan yang sangat besar kepada orang-orang. Energi gelap dan hukum gelap yang tak ada habisnya dan sangat menakutkan terus-menerus dilepaskan dari tangan hitam besar ini, menekan kekosongan di dekatnya yang seberat pelat besi. Pada saat ini, bahkan kehampaan yang kacau di 3000 dunia menjadi sunyi, seolah-olah semuanya telah ditekan. Hati-hati, ekspresi Patua Chu dan Master Zhen Tianwu berubah drastis, dan mereka dengan cepat mengirim pesan ke Gaming dan Ye Tianfei. Ye Tianfei, keluar dari sini sekarang juga. Jenderal Gaming sepertinya sudah bersiap, dia tiba-tiba mengangkat tombak perang di tangannya, melemparkannya dengan seluruh kekuatannya, dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi pesan. Tombak perang yang dilemparkan oleh Gaming terus membesar, dan mekar dengan cahaya keemasan yang mengerikan, menerangi kekosongan kemanapun ia melewatinya. Dalam sekejap mata, tombak perang emas ini berubah menjadi pegunungan emas, bergemuruh ke depan. Akhirnya, tombak perang emas bertabrakan dengan tangan hitam besar, percikan api beterbangan. Di mata semua orang yang terkejut, tombak perang emas itu langsung dihempaskan oleh tangan hitam besar itu. Jika kamu berani menyakiti pengumpul sumber daya dari faksi gelap kami, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Tangan hitam besar itu bergemuruh ke depan dan terus menyelidiki Gaming dan Ye Tianfei. Tampaknya kecepatannya sangat lambat, tetapi kenyataannya sangat cepat. Melepaskan kegelapan yang sangat menakutkan. Energi menekan segalanya. Ye Tianfei merasakan tekanan energi yang memancar dari tangan hitam raksasa itu. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di lumpur yang besar dan tak terbatas. Dalam keputusasaan, Ye Tianfei melepaskan energi di badannya untuk menahan energi penekan yang menghancurkannya. Pada saat ini, badan Ye Tianfei seperti gunung berapi yang meletus. Energi abadi, kekuatan fisik, energi jiwa, energi mental, serta energi ruang, energi waktu, dan energi lainnya meletus dari badannya dengan dahsyat. Hu Miao, Hu Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang dan klon vampir juga melepaskan energi mereka untuk membantu Ye Tianfei melawan energi penekan. Dengan upaya bersama semua orang, Ye Tianfei akhirnya merasa bahwa dia bisa bergerak. Dia segera mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa di tangannya dan langsung berteleportasi. Bagus. Gaming awalnya ingin membantu Ye Tianfei menyingkirkan energi penekan, tetapi ketika dia melihat Ye Tianfei benar-benar membebaskan diri, dia tidak bisa tidak memujinya. Ye Tianfei memahami dalam hatinya bahwa alasan utamanya adalah tangan hitam raksasa itu terutama ditujukan pada Gaming, dan Gaming menderita sebagian besar energi penekan. Mari kita bertindak bersama. Pada saat ini, Patua Chu dan Master Zhen Tianwu datang ke sisi Gaming pada waktu yang tidak diketahui dan berteriak pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Patua Chu, Master Zhen Tianwu dan Gaming, 3 master dari Sekte Guangming, mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing menggunakan jurus pamungkas mereka untuk memblokir tangan hitam besar itu. Tujuan utama mengapa Gaming membawa Ye Tianfei untuk mencegat dan membunuh pengumpul sumber daya dari faksi gelap sebelumnya sebenarnya untuk memuji reaksi dari faksi gelap, jadi dia sudah bersiap untuk pertempuran.
Dengan upaya gabungan dari Gaming, Pak Tuachu, dan Master Zhen Tianwu, mereka nyaris tidak dapat memblokir tangan hitam raksasa itu, tetapi mereka terpaksa mundur terus-menerus. Jika itu adalah badan asliku di sini, aku pasti akan memberinya warna untuk dilihat. Master Zhen Tianwu tiba-tiba dipukul oleh telapak tangan hitam raksasa itu dan terlempar jauh, katanya dengan marah. Orang Tuachu, Biksu Tianwu, kedua badan aslimu tidak akan kembali sampai akhir. Sekarang pertempuran untuk menghancurkan dunia telah resmi dimulai, mengapa kedua badan aslimu masih bersembunyi? Gaming mengirim pesan kepada Pak Tuachu dan Guru Zhen Tianwu dan bertanya. Jangan khawatir, kedua badan kita akan segera kembali. Jawab Guru Zhen Tianwu. Fiuh. Ketika Pak Tuachu, Master Zhen Tianwu, dan Gaming mengambil tindakan untuk menghadapi tangan hitam raksasa itu, puluhan ahli dari Sekte Cahaya tiba-tiba muncul di depan tembok hitam tinggi yang terdiri dari formasi, dan menyerang bersama, meledukkan ke arah tembok hitam itu. Lusinan ahli dari Sekte Cahaya ini membawa sejumlah besar bendera formasi. Tiba-tiba, ribuan bendera formasi terlempar, dan terus membesar, berubah menjadi bendera formasi tinggi, menyapu kehampaan, menari tertiup angin. Berburu suara. Ini semua adalah bendera pemecah formasi. Sejumlah besar bendera formasi yang rusiak terus meleduk di tembok hitam yang tinggi, meletus dengan raungan energi formasi yang sangat besar. Sambil mengibarkan bendera pemecah formasi, para ahli dari golongan cahaya juga terus menggunakan berbagai senjata sihir, atau melakukan berbagai teknik rahasia, dan melancarkan serangan satu demi satu, terus-menerus menghantam dinding hitam. Berhentilah bersikap sombong. Siapapun yang berani menyerang benteng faksi gelap kita akan dibunuh. Raungan terdengar dari balik tembok hitam tinggi. Saat berikutnya, hampir 100 master dari faksi gelap bergegas keluar dari balik tembok hitam yang tinggi dan menyerang lusinan master dari faksi terang. Kedua belah pihak segera bertarung dengan sengit, menyebabkan ruang meleduk dan waktu menjadi kacau dan menakutkan. Energi pertarungan yang ekstrim melonjak dan menyebar ke segala arah, menghancurkan ruang. Retakan ruang yang tebal muncul satu demi satu, naik ke kejauhan seperti benang laba-laba. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah berdiri di kehampaan lain yang kacau di kejauhan, melihat medan perang tempat Pak Tuachu dan tiga lainnya berada, dan kemudian pada pertempuran di depan tembok hitam tinggi di kejauhan. Kenapa faksi kegelapan memiliki begitu banyak tuan abadi di bumi? Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa lebih dari 100 penguasa faksi gelap adalah dewa bumi. Faksi kegelapan memiliki begitu banyak sarang, dan setiap sarang memiliki setidaknya beberapa makhluk abadi di bumi. Ada lebih dari 100 makhluk abadi di bumi di sini, dan jumlah totalnya sangat menakutkan. Faksi terang hanya memiliki 36 batalion. Meskipun setiap batalion memiliki 5 atau 6 makhluk abadi di bumi, tampaknya mereka jauh lebih buruk daripada faksi gelap. Tidak bagus. Formasi di tembok hitam tinggi itu sepertinya diaktifkan dan bersiap untuk meleduk dengan energi. Pasti berencana untuk berurusan dengan master dari Sekte Cahaya. Ye Tianfei tiba-tiba merasa bahwa tembok hitam yang tinggi sepertinya dipenuhi dengan gelombang energi formasi yang menakutkan, dan tahu bahwa formasi itu akan segera diaktifkan. Dalam keputusasaan, Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung dipindahkan ke sisi hitam. Ye Tianfei mengeluarkan semua bendera formasi di badannya dan terus membuangnya, setiap formasi tiba-tiba terbentuk. Semuanya, segera mundur, formasi di tembok hitam tinggi itu sudah mulai meletus. Ye Tianfei berkata kepada para ahli Sekte Cahaya melalui pesan. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, wajah lusinan ahli dari faksi terang sedikit berubah. Mereka harus bertarung melawan lebih dari 100 dewa bumi dari faksi gelap di dinding hitam lagi, menurutku itu agak tak tertahankan. Semuanya, cepat kemari, aku akan menggunakan formasi untuk melindungimu. Ye Tianfei berteriak melalui transmisi suara. Ayo pergi ke sana. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, puluhan ahli dari Sekte Cahaya segera bergegas menuju lokasi Ye Tianfei. Keterampilan formasi Ye Tianfei yang luar biasa telah lama tersebar di antara Sekte Guangming. Gemuruh. Saat berikutnya, semburan energi formasi yang sangat menakutkan meleduk dari dinding hitam tinggi di depan, dan kemudian berkas cahaya energi formasi hitam tebal meleduk terus-menerus, merobek langit, dan ditujukan ke lusinan ahli dari Sekte Cahaya. Ayo dibombardir. Haha.
Kalian dari faksi terang tahu betapa kuatnya faksi gelap kami, kan? Lebih dari 100 penguasa faksi gelap tertawa terbahak-bahak. Semuanya, ayo pergi. Tembok hitam di depan terdiri dari sejumlah besar formasi dari faksi gelap. Terlalu banyak. Ini adalah wilayah faksi gelap. Akan merugikan bagi kita untuk mengambil tindakan di sini. Ye Tianfei merasakan energi formasi dilepaskan dari dinding hitam di depannya, wajahnya sedikit berubah, dan dia berbicara dengan para ahli dari Sekte Cahaya melalui transmisi suara. Jangan khawatir, kami sudah bersiap. Kami di sini khusus untuk menguji tembok hitam ini kali ini. Salah satu ahli dari Sekte Cahaya berkata kepada Ye Tianfei. Saat berikutnya, sinar energi formasi hitam pekat membombardir seperti hujan lebat, menghantam formasi yang baru saja dikerahkan Ye Tianfei. Tajam, Ye Tianfei sedikit terkejut. Kekuatan serangan formasi di dinding hitam itu sangat menakutkan. Formasi yang dibentuk oleh Ye Tianfei tidak dapat lagi bertahan dan terguncang oleh ledukan tersebut. Bang-bang. Dalam sekejap, formasi yang dikerahkan oleh Ye Tianfei mulai meleduk terus-menerus. Formasi faksi gelap ini sangat kuat, dan jumlahnya terlalu banyak. Ketika begitu banyak formasi menyerang bersama-sama, efeknya sangat buruk. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, sebuah tangan emas raksasa berguling. Dalam sekejap, ia sampai ke dinding hitam yang tinggi dan meninju dinding hitam tersebut. Perjanjian kuno. Ye Tianfei terkejut dan bahagia saat melihat tangan emas raksasa itu, dan berkata tanpa berpikir. Terakhir kali perjanjian Taiko dikepung oleh sejumlah besar penguasa abadi duniawi dari faksi gelap, pada saat itu beberapa tuan abadi duniawi dari beberapa kekuatan besar di dunia utama juga berpartisipasi dalam pengepungan perjanjian Taiko. Hanya saja Ye Tianfei tidak mengetahui apa yang terjadi dengan perjanjian Taiko nanti. Sekarang dia tiba-tiba melihat perjanjian Taiko muncul kembali, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ya, itu adalah perjanjian Taiko. Perjanjian Suire selalu menjadi salah satu fondasi faksi ringan kami. Para ahli dari Sekte Cahaya di samping mereka mengangguk dan berkata, sepertinya perjanjian Taiko terakhir tidak dilanggar. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Terakhir kali perjanjian Taiko dikepung, alasan paling langsung adalah karena Ye Tianfei. Jika terjadi sesuatu pada perjanjian Taiko, Ye Tianfei akan sangat bersalah. Gemuruh. Tinju emas menyerang dengan sangat ganias hingga menghancurkan semua pancaran energi formasi yang meletus dari dinding hitam dalam satu gerakan, membuat Ye Tianfei dan Master Faksi Cahaya lainnya menghela nafas lega. Sepertinya kamu, Fraksi Cahaya, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, hari ini kami akan menghancurkan perjanjian Taiko dan membuat kamu, Fraksi Cahaya, menyerah sepenuhnya. Mendengus dingin datang dari balik tembok hitam yang tinggi, dan kemudian tangan hitam raksasa menarik diri dari kehampaan yang kacau di kejauhan, dan langsung bertarung dengan tangan emas raksasa itu. Gerakan yang dilakukan kedua belah pihak sangat misterius, dan setiap gerakan mengandung tekanan energi yang menakutkan, memaksa semua orang untuk mundur terus-menerus. Gemuruh. Ketika tangan raksasa emas dan tangan raksasa hitam bertarung dengan sengit, pancaran energi formasi padat meleduk dari dinding hitam tinggi di depan, membombardir tangan raksasa emas itu seperti hujan badai hitam. Di bawah serangan ganda dari sejumlah besar formasi dan tangan hitam raksasa, tangan emas raksasa itu terpaksa bertahan, dan bahkan mulai dipaksa mundur terus-menerus, karena melihat bahwa ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ada begitu banyak formasi di tembok hitam ini sehingga hampir tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan formasi ini sangat bagus. Jika mereka menyerang bersama, bahkan perjanjian kuno tidak dapat menahannya. Pantas saja faksi gelap mampu mendominasi 3000 dunia dan melancarkan perang penghancur dunia berkali-kali. Latar belakangnya sungguh mengerikan. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Sayang sekali level formasi saya saat ini tidak cukup kuat. Jika saya dapat menghancurkan formasi di tembok hitam ini, faksi gelap akan kehilangan fondasi yang kuat. Ye Tianfei melihat ke dinding hitam di depannya dan berpikir sendiri. Adakah cara agar kamu bisa menerobos atau langsung melewati formasi itu? Ye Tianfei mengirim pesan ke ulat sutra naga bertanduk emas dan bertanya. Level formasimu lebih tinggi dariku, dan kamu tidak bisa memecahkannya, jadi tidak perlu bertanya padaku.
Mengenai perjalanan melaluinya, jika tembok hitam ini murni terbuat dari formasi, saya dapat mencoba melewatinya. Namun, selain jumlah formasi yang mencengangkan, ada juga sejumlah besar batasan aneh, energi gelap, dan hukum gelap di dinding hitam ini. Dan segala macam teknik rahasia sekte gelap, aku tidak bisa melewatinya. Ulat sutra naga bertanduk emas menggelengkan kepalanya dan menjawab. Bukankah kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa tidak banyak tempat di dunia ini yang bisa menghentikanmu untuk menyeberang? Mengapa kamu begitu takut dengan tembok hitam ini sekarang? Kata Hu Miao. Apakah kamu pikir aku maha kuasa? Jika saya menembus garis keturunan beberapa kali lagi, mungkin saya bisa mencobanya, tetapi saya tidak bisa melakukannya sekarang. Kecuali jika Anda ingin Mahtei. Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Mendengus. Hancurkan perjanjian Taiko hari ini. Pada saat ini, bayangan hitam perlahan keluar dari tembok hitam tinggi di depan. Bayangan hitam ini tidak terlihat tinggi, ia berjalan keluar dengan tenang dari tembok hitam yang tinggi dan tampak sangat biasa. Namun ketika bayangan hitam menjadi semakin jelas, semua orang mulai merasakan tekanan energi mengerikan yang tak terlukiskan menembus ruang dan waktu ini. Lalu semuanya berhenti. Dalam ruang dan waktu, energi, hukum, udara, debu, makhluk, del. Singkatnya, semuanya berhenti sejenak, seperti lukisan. Bahkan semua makhluk tidak bisa bersuara, seperti patung, menatap bayangan hitam dalam keheningan yang tertegun. Setiap makhluk merasa sangat ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat mencekik tenggorokannya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dan seolah-olah ada sesuatu yang menutup pikirannya, sehingga tidak dapat berpikir. Siapa dia? Ye Tianfei menatap sosok hitam itu, merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Di mata semua orang yang ketakutan, bayangan hitam itu melambai, dan tangan raksasa hitam yang melawan tangan raksasa emas di kejauhan tiba-tiba terbang kembali dan menyatu langsung ke dalam bayangan hitam. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa tangan hitam raksasa itu milik bayangan hitam, yang ditembakkan dari balik dinding hitam. Sekarang pemilik aslinya telah keluar. Mungkinkah ini leluhur kegelapan yang legendaris? Mengerikan sekali. Banyak orang yang mau tidak mau memikirkan hal ini. Pada saat ini, bayangan hitam itu perlahan berjalan menuju tangan emas raksasa itu, membawa tekanan yang menakutkan. Mendengus. Saya tidak pernah menyangka leluhur kegelapan yang legendaris itu benar-benar ada. Baiklah, saya akan mencoba kekuatan Anda hari ini. Pada saat ini, dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, raksasa lapis baja emas melangkah maju, memegang pisau panjang emas di tangannya, dan seluruh badannya bermekaran dengan cahaya keemasan, menerangi ruang dan waktu ini. Gemuruh. Dengan kedatangan raksasa lapis baja emas ini, ruang dan waktu ini sepertinya mulai bergetar hebat karena kewalahan. Siapa ini? Ye Tianfei memandang raksasa lapis baja emas itu dan merasa sangat terkejut. Sebenarnya, dia bukanlah manusia, tapi kumpulan esensi dan darah dari Master Sekte Cahaya kita yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu rahasia faksi terang kami, yang khusus digunakan untuk menghadapi leluhur kegelapan yang legendaris. Sejak leluhur kegelapan muncul hari ini, kami, faksi terang, tidak punya pilihan selain menunjukkan rahasia ini. Saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Pak Tuacu. Koleksi yang terdiri dari esensi dan darah master yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Cahaya. Ye Tianfei diam-diam terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Pak Tuacu. Kamu segera keluar dari sini. Terlalu berbahaya di sini. Ye Tianfei dan master dari Sekte Guangming menerima pesan dari Master Zhen Tianwu pada saat yang bersamaan. Dengan kedatangan raksasa lapis baja emas, sebagian besar energi penekan bayangan hitam di area ruang dan waktu ini dihilangkan. Ye Tianfei dan para master dari faksi cahaya merasakan perasaan lega pada saat yang sama. Senior, aku punya senjata ajaib teleportasi. Aku akan membawamu untuk berteleportasi jauh dari sini. Ye Tianfei berkata kepada para ahli Sekte Cahaya melalui pesan. Selanjutnya, inilah medan perang antara raksasa lapis baja emas dan leluhur kegelapan. Bahkan para penguasa Dewa Bumi tidak berani tinggal di sini. Leluhur kegelapan ini mungkin adalah Dewa Emas. Saya tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki raksasa lapis baja emas ini. Apakah dia juga Dewa Emas?
Ye Tianfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung sebelum pergi. Dia melirik bayangan hitam dan raksasa berbaju besi emas dan berpikir sendiri. Faktanya, saat dia berhubungan dengan semakin banyak master abadi duniawi, Ye Tianfei telah lama memahami bahwa faksi gelap seharusnya memiliki keberadaan keabadian emas. Karena faksi kegelapan ingin sepenuhnya melenyapkan semua kekuatan dan makhluk di ruang dan waktu ini, saya khawatir Tuan Abadi Duniawi saja mungkin tidak cukup. Kartu teleportasi luar angkasa membawa Ye Tianfei dan para Master Sekte Cahaya pergi pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei mengerti bahwa tindakan faksi terang hari ini hanya untuk menguji kedalaman faksi gelap, dan tidak benar-benar dimaksudkan untuk melawan faksi gelap sampai akhir, jadi dia menyerah pada situasi dan mundur pada waktu yang tepat. Saat Ye Tianfei dan para ahli dari Sekte Cahaya berteleportasi, raksasa berbaju besi emas dan bayangan hitam sudah bertarung. Tekanan energi yang dilepaskan oleh pertarungan antara kedua belah pihak begitu menakutkan hingga seolah-olah akan menjungkirbalikkan seluruh ruang dan waktu dalam satu gerakan. Ye Tianfei dan para ahli dari Sekte Cahaya semuanya ketakutan. Untungnya, kartu teleportasi luar angkasa membawa semua orang pergi tepat waktu. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan para ahli dari Sekte Cahaya muncul dalam kehampaan kacau di kejauhan. Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu sedang menunggu di sini. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, gelombang raungan energi yang menakutkan melewatinya. Meski dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, namun masih bisa dirasakan dengan jelas. Ye Tianfei, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Orang Tuacu memandang Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Di usia yang sangat muda, dia memiliki tingkat keterampilan formasi yang luar biasa. Kami, Guang Mingyi, telah mengirimkan master formasi yang luar biasa. Seorang Master Earth Immortal yang baru saja berteleportasi kembali bersama Ye Tianfei memujinya. Senior, itu hadiah yang besar. Ye Tianfei dengan cepat menjawab. Ye Tianfei, kamu harusnya mengerti mengapa kami membawamu ke tembok hitam itu. Pak Tuacu tiba-tiba bertanya. Ye Tianfei tercengang saat mendengar pertanyaan Old Chu, dan kemudian dia tiba-tiba terbangun. Saya mengerti, senior, Anda ingin saya mempelajari formasi faksi gelap di tembok hitam itu. Ye Tianfei berseru. Itulah yang saya maksud. Tembok hitam itu adalah fondasi dari faksi gelap. Benih legendaris dari faksi gelap ada di balik tembok hitam itu, dan benih itu mungkin menjadi sumber dari banyak perang faksi gelap yang menghancurkan dunia. Oleh karena itu, jika benihnya dapat dihancurkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi faksi gelap, dan bahkan mungkin untuk mencegah faksi gelap menghancurkan dunia. Namun, jika kita ingin menghancurkan benih itu, pertama-tama kita harus melewati tembok hitam itu. Faksi cerdas kami tidak memiliki master formasi yang begitu cemerlang untuk saat ini. Ye Tianfei, kamu sangat berbakat dalam formasi. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu mungkin dapat mengambil tugas penting ini. Jadi mulai sekarang, kami fraksi cahaya akan mendukung penuh kalian dalam berlatih formasi. Kami akan memberi Anda semua sumber daya dan bantuan yang Anda perlukan terkait formasi. Pak Tuacu mengangguk lalu berkata, Senior, jangan khawatir, saya akan bekerja keras untuk segera melatih formasinya. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei akhirnya mengerti mengapa Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu membawanya ke tembok hitam. Ternyata mereka menyukai bakat dan tingkat formasinya. Namun, bahkan jika Pak Tuacu tidak mengatakan apa-apa, Ye Tianfei masih akan bekerja keras untuk melatih formasinya. Faktanya, sebelum pergi ke tembok hitam, Ye Tianfei sudah tertarik dengan banyaknya formasi faksi gelap di dinding hitam, dan mau tidak mau mulai mempelajari formasi itu. Sebelum pergi, salah satu badan jiwa Ye Tianfei telah mempelajari formasi faksi gelap. Tapi ini adalah reaksi naluriah dari seorang Master Arai. Tentu saja, Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu sudah mengantisipasi hal ini. Ini adalah berbagai rahasia tentang formasi yang dikumpulkan oleh Sekte Cahaya kami, serta bahan formasi dan beberapa harta yang berhubungan dengan formasi. Sekarang saya serahkan kepada Anda. Luangkan waktu untuk mempelajari dan mempraktikkan rahasia formasi tersebut, dan gunakan materi formasi tersebut jika Anda membutuhkannya. Jika itu tidak cukup, faksi terang kami juga dapat mengirimkan pasukan untuk mengumpulkan lebih banyak bahan formasi untuk Anda.
Pak Tuacu melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan selusin cincin luar angkasa ke Ye Tianfei. Senior, hadiah ini terlalu murah hati. Ye Tianfei merasakan sedikit energi jiwanya memasuki cincin luar angkasa itu, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan terkejut ketika dia melihat material arai terisi di dalamnya. Tidak masalah, jika kamu bisa menghancurkan tembok hitam itu akan menjadi hadiah terbaik bagi kami, faksi ringan. Tentu saja, meskipun pada akhirnya Anda tidak dapat menghancurkan formasi di dinding hitam itu, untungnya faksi ringan kami dapat menghasilkan master formasi yang brilian, yang dapat meningkatkan fondasi faksi ringan kami. Kata Pak Tuacu, ambillah. Sekarang bukan waktunya untuk menolak. Kami, fraksi cahaya, membutuhkan formasi jenius seperti Anda. Guru Zhen Tianwu juga berbicara. Itu bagus. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia tidak lagi menolak dan menerima semua cincin luar angkasa. Dua senior, jangan khawatir, mulai sekarang, saya pasti akan berlatih formasi dengan sepenuh hati. Kata Ye Tianfei dengan serius. Ye Tianfei memiliki dua badan jiwa dan memutuskan untuk membiarkan salah satu dari mereka berspesialisasi dalam berlatih formasi mulai sekarang. Yah, aku percaya padamu. Anda selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Pak Tuacu mengangguk. Pada saat ini, deru energi pertempuran yang datang dari dinding hitam di kejauhan menjadi semakin ganias. Bahkan dari jarak yang jauh, kekosongan tempat Ye Tianfei dan yang lainnya berdiri terus bergetar, seperti menyaring sekam. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan merasakan masa lalu dari kejauhan, berharap dapat melihat dengan jelas situasi pertempuran saat ini. Namun energi pertarungan ke arah itu begitu menakutkan sehingga telah menghancurkan sebagian besar kehampaan, meninggalkan ruang, waktu, energi, dan hukum di sana dalam keadaan terfragmentasi dan tidak teratur. Selain itu, raksasa lapis baja emas dan tekanan energi yang dipancarkan oleh bayangan hitam begitu menakutkan sehingga Ye Tianfei menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat merasakan situasi pertarungan yang akurat antara kedua belah pihak. Apakah faksi cahaya kita mempunyai peluang untuk memenangkan pertempuran ini? Ye Tianfei mau tidak mau bertanya. Tidak tahu. Jika bayangan hitam itu benar-benar leluhur kegelapan yang legendaris, kekuatannya akan sangat menakutkan. Dalam pertarungan ini, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Orang Tuacu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Senior, apa benih dari faksi gelap? Lin Fei mau tidak mau bertanya lagi. Lin Fei telah mendengar benih dari faksi gelap berkali-kali, tapi dia tidak pernah tahu apa benih itu. Saya juga ingin memikirkan hal ini. Legenda tentang benih dari golongan gelap sebenarnya sudah beredar sejak lama. Selama bertahun-tahun, kami dari golongan terang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu tentang benih tersebut dan ingin mengetahui kebenaran tentang benih tersebut, namun kami tetap saja tidak punya banyak petunjuk. Kali ini, alasan kenapa faksi terang kami datang menyerang tembok hitam ini juga untuk memeriksa benihnya. Namun, sangat sulit untuk menembus tembok hitam itu. Kata orang Tuacu pada Ye Tianfei. Jadi begitu. Ye Tianfei tiba-tiba menyadari bahwa bahkan para pemimpin tertinggi dari faksi terang, seperti Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu, tidak mengetahui apa benih dari faksi gelap itu. Sekarang, tiba-tiba, seluruh ruang waktu dari 3000 ukuran dunia bergetar hebat, seolah-olah ruang waktu di mana 3000 ukuran dunia berada terkena pukulan keras oleh sesuatu. Di depan tembok hitam di kejauhan, sosok hitam yang sedang bertarung sengit dengan raksasa lapis baja emas tiba-tiba mundur, lalu berbalik dan bergegas ke dinding hitam dan menghilang. Orang-orang di luar itu punya motif tersembunyi dan sangat ingin masuk. Ketika sosok hitam itu berlari ke tembok hitam yang tinggi, ia bergumam pada dirinya sendiri, terlihat sangat marah. Pada saat ini, Tuan Abadi Duniawi dari faksi gelap telah kembali ke tembok hitam dan menghilang. Raksasa lapis baja emas itu tampak ragu-ragu sejenak sebelum berdiri di depan tembok hitam, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Bagaimanapun, kali ini hanyalah ujian dari sisi terang melawan sisi gelap, dan kekuatan tempur tingkat tinggi dari kedua belah pihak belum berencana untuk terlibat dalam pertempuran terakhir yang menentukan. Dalam sekejap mata, raksasa lapis baja emas itu menghilang tanpa jejak. Ye Tianfei menemukan bahwa tangan emas yang melambangkan perjanjian kuno telah hilang. Pertarungan tingkat tinggi antara faksi terang dan faksi gelap berakhir seperti ini.
Tampaknya faksi gelap dan terang memiliki dasar yang sangat dalam. Tak satu pun dari dua kekuatan besar ini yang boleh tersinggung begitu saja. Dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, banyak makhluk telah lama mengintai menyaksikan kegembiraan tersebut, dan mereka diam-diam terkejut saat ini. Entah itu bayangan gelap yang dicurigai sebagai leluhur kegelapan atau raksasa lapis baja emas dari golongan cahaya, kekuatan tempur mereka begitu besar sehingga kekuatan dan penguasa biasa tidak berani memprovokasi mereka. Sepertinya sekte cahaya memang memiliki beberapa rahasia yang tidak kita ketahui sebelumnya. Kekuatan tempur raksasa lapis baja emas itu mungkin bahkan tidak sebanding dengan Perfect Earth Immortal. Di dunia utama, ada seorang master yang bersembunyi jauh di dalam gunung, matanya gelap dan dia berkata dengan dingin. Fraksi terang memang satu-satunya kekuatan di ruang dan waktu ini yang berani bertarung langsung dengan faksi gelap. Di markas besar Istana Reinkarnasi, seorang lelaki tua berdiri di atas istana dengan tangan di belakang punggung, melihat jauh ke arah pertempuran antara raksasa lapis baja emas dan bayangan hitam di 3000 dunia, dan berkata pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, banyak ahli di dunia iblis, dunia bawah, dan dunia khusus lainnya memperhatikan pertarungan tingkat tinggi antara faksi terang dan faksi gelap, dan membicarakannya. Semua orang memahami bahwa meskipun perang mengerikan ini untuk sementara telah berakhir, ini hanyalah permulaan. Dua kekuatan utama dari faksi gelap dan faksi terang pasti akan mengalami pertempuran yang lebih sengit di masa depan. Oke, ayo kembali. Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu berdiri dalam kehampaan yang kacau, memandangi tembok hitam tinggi dari kejauhan. Kemudian Pak Tuacu mengeluarkan sebuah pesawat luar angkasa, mengangkatnya ke arah angin, dan membiarkan semua orang memasuki pesawat luar angkasa. Ye Tianfei, ayo pergi ke markas batalion ke-35-mu. Guru Zhen Tianwu berkata sambil tersenyum. Bagus. Ye Tianfei mengangguk. Tidak lama kemudian, pesawat luar angkasa Old Chu tiba di depan Little Heaven. Terakhir kali Xiao Tianji diserang oleh faksi gelap, menyebabkan banyak kerusakan. Sekarang markas batalion ke-35 sedang dibangun kembali, dan lebih dari separuh pasukan telah dipindahkan ke sini. Ye Tianfei sedang berjalan di dunia ini bersama Pak Tuacu, Master Zhen Tianwu, dan puluhan ahli dari Sekte Guangming. Oleh karena itu, setiap kali anggota batalion ke-35 melihat Ye Tianfei, mereka akan segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan memberi hormat kepada Ye Tianfei dan yang lainnya dengan hormat. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei memimpin pasukan batalion ke-35 untuk menghancurkan lebih dari selusin sarang faksi gelap. Para anggota batalion ke-35 sangat yakin terhadap Ye Tianfei dan sepenuhnya menerima pemuda baru ini dari lubuk hati mereka. Pemimpin 5 tetua abadi bumi dari batalion 35 mengikuti Ye Tianfei sepanjang proses, dengan prioritas yang jelas. Yah, bagus sekali, Ye Tianfei. Kamu sudah lama tidak berada di batalion 35. Senang sekali bisa mencapai hasil seperti itu. Pak Tuacu melihat semua situasi di matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk memuji. Dengan pemimpin Ye di sini di batalion ke-35 kita pasti akan mampu mencapai hasil yang lebih cemerlang lagi. Jawab Penatua Zuo. Perang antara faksi terang dan faksi gelap akan menjadi semakin sengit. Batalion ke-35 Anda harus bersiap, kata Guru Zhen Tianwu. Senior, jangan khawatir, batalion ke-35 kita siap berperang kapan saja. Jawab Ye Tianfei. Yah, bagus. Saya merasa lega. Pak Tuacu mengangguk. Ngomong-ngomong, senior, apakah ada berita tentang senior Earth Immortal yang terluka dari faksi Illuminati kita? Semua orang saya ada di Earth Immortal senior itu. Saya harus menemukannya sebelum saya dapat menemukan orang-orang saya. Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Meskipun Ye Tianfei sibuk dengan batalion ke-35 selama periode ini, dia tidak melupakan masalah ini. Pasalnya, masih ada sekelompok orang dekat Ye Tianfei yang hilang. Sudah ada informasi awal, jawab Pak Tuacu. Ada berita, di mana Earth Immortal Senior? Ye Tianfei sangat gembira saat mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Nama Earth Immortal itu adalah Diming. Diming dikejar oleh beberapa master abadi bumi dari fraksi kegelapan. Dia terluka parah dan melarikan diri sepanjang jalan. Pak Tuacu berkata dengan lembut. Apakah senior itu memasuki jurang tak berwarna? Ye Tianfei kaget saat mendengar ini.
Kemungkinan besar, orang-orang yang saya kirim untuk mencari Diming menemukan auranya di dekat pintu masuk dan keluar dari Colorless Abyss. Oleh karena itu, Diming kemungkinan besar melarikan diri ke jurang tak berwarna dengan panik. Pak Tuacu mengangguk dan menjawab, "Senior, dunia macam apa Colorless Abyss itu?" Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. The Colorless Abyss adalah dunia paling aneh di antara 3.000 dunia. Di jurang tak berwarna, tidak ada energi atau hukum, dan lingkungan sangat keras. Dikatakan bahwa zaman kuno jurang tak berwarna pernah menjadi habitat para dewa, namun kemudian para dewa meninggalkan dan menghancurkan semua energi dan hukum di dunia itu sebelum pergi. Energi dan hukum apapun diperbolehkan ada. Tentu saja ini hanya legenda. Jawab orang tua Chu. Tempat tinggal para dewa. Senior, apakah dewa benar-benar ada di dunia ini? Ye Tianfei merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Siapa yang tahu? Menurut pendapat pribadi saya, mungkin ada dewa di dunia. Tapi yang disebut dewa mungkin adalah makhluk kuat dengan tingkat lebih tinggi. Dengan kekuatan kami saat ini, kami masih jauh dari mampu menyentuh level itu. Kata Guru Zhen Tianwu, jika memang ada dewa di dunia ini, maka mereka seharusnya setingkat dengan Sang Pencipta. Itu adalah keadaan yang didambakan orang-orang. Pak Tuacu berkata dengan lembut. Oke, jangan bahas topik ilusi ini lagi. Saat ini, bagi faksi terang kita, yang terpenting adalah bagaimana mengalahkan faksi gelap dan mencegah faksi gelap menghancurkan ruang dan waktu ini. Ye Tianfei, saya akan mengirim seseorang untuk memverifikasi lagi. Jika dipastikan bahwa Diming benar-benar memasuki jurang tak berwarna, saya akan memberi tahu Anda. Kata orang tua Chu pada Ye Tianfei. Oke, senior, jika sudah dipastikan senior Diming benar-benar memasuki jurang tak berwarna, saya ingin masuk dan menemukannya. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Oke, apapun yang kamu mau. Kata Pak Tuacu. Dia memahami karakter Ye Tianfei dan tidak akan pernah menyerah sampai dia menemukan orang-orang itu. Kemudian Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu pergi bersama puluhan ahli dari Sekte Guangming. Ingat, perang antara faksi terang dan faksi gelap kita akan menjadi semakin sengit. Ini akan menjadi semakin berbahaya. Sebelum pergi, Pak Tuacu memperingatkan Ye Tianfei dan 5 tetua batalion ke-35. Ketua Ye, pekerjaan rekonstruksi alam surga kecil pada dasarnya telah selesai. Tindakan apa yang akan diambil batalion 35 kita selanjutnya? Setelah Pak Tuacu dan yang lainnya pergi, Penatua Qi berkata kepada Ye Tianfei. Kelima tetua semuanya merindukan hari-hari ketika lebih dari selusin sarang faksi gelap dihancurkan berturut-turut beberapa waktu lalu. Selama periode itu, Batalion 35 mencuri perhatian dan memanen sejumlah besar properti, yang sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan. Batalion 35, semuanya telah dinaikkan ke level baru. Oleh karena itu, kelima tetua ini berharap Ye Tianfei dapat membawa mereka bersama mereka untuk mengalami hari-hari pertempuran yang menyenangkan lagi. Sesepuh, saya perlu berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Anda juga harus memasukkan senjata ajaib luar angkasa saya dan berlatih sebentar. Setelah kami keluar dari pengasingan, kami akan pergi dan melenyapkan lebih banyak sarang faksi gelap. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, belum lama ini, Ye Tianfei menyaksikan pertarungan antara tangan raksasa emas dan tangan raksasa gelap perjanjian Taiko. Kemudian, dia menyaksikan pertarungan antara raksasa lapis baja emas dan bayangan hitam sangat perlu mundur sejenak untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selain itu, Ye Tianfei juga ingin meluangkan waktu mempelajari formasi faksi gelap di dinding hitam. Bagus. Semuanya sesuai keinginan pemimpin Ye. Kelima tetua tidak punya pilihan selain mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Sekarang mereka hanya akan melaksanakan perintah Ye Tianfei dan tidak akan pernah mempertanyakannya. Juga, atur anggota batalion ke-35 kita, berikan mereka sumber daya pelatihan yang cukup, dan biarkan mereka memasuki senjata ajaib luar angkasa saya secara berkelompok untuk berlatih. Anggota batalion ke-35 kita tidak hanya harus pandai bertarung, tetapi juga harus berlatih keras. Pertarungan dan pelatihan adalah cara untuk meningkatkan kekuatan, dan keduanya sangat diperlukan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, apa yang dikatakan Ketua Ye masuk akal. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei,
kelima tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setuju. Selanjutnya, Ye Tianfei pertama kali memasuki Menara Pantom untuk berlatih di pengasingan. Ye Tianfei memiliki dua badan jiwa, salah satunya berspesialisasi dalam berlatih formasi. Orang tua Chu memberi Ye Tianfei sejumlah besar rahasia formasi. Banyak dari rahasia formasi ini adalah rahasia formasi kuno yang telah lama hilang dalam ruang dan waktu ketiganya 1000 dunia. Yang sangat berharga bagi Ye Tianfei. Ye Tianfei membandingkan rahasia formasi ini dengan catatan rahasia formasi surgawi, menafsirkan dan mengkonfirmasi satu sama lain, dan beberapa pengetahuan formasi dan teknik formasi yang belum dia ketahui sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Rahasia formasi yang diberikan kepadaku oleh Pak Tua Chu sangat berguna bagiku. Itu pasti akan sangat meningkatkan level formasiku. Ye Tianfei sangat bersemangat. Saat berlatih formasi, badan jiwa Ye Tianfei yang lain mulai memahami apa yang telah disentuh dan diilhaminya belum lama ini ketika dia menyaksikan pertempuran tingkat tinggi antara faksi terang dan faksi gelap. 5 tetua batalion ke-35 pertama-tama membagi anggota batalion ke-35 menjadi beberapa kelompok, membagikan sumber daya pelatihan yang cukup, dan kemudian membiarkan anggota batalion ke-35 ini memasuki Menara Pantom secara berkelompok untuk berlatih. Kelima tetua ini juga memasuki Menara Pantom untuk mulai berlatih dalam pengasingan. Semuanya, di bawah kepemimpinan pemimpin Ye, batalion ke-35 kita telah meningkatkan kekuatan keseluruhannya dalam waktu singkat. Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan pemimpin Ye, batalion ke-35 kita akan berkembang semakin baik. Ya, kita harus membantu pemimpin Ye dengan baik dan mengembangkan batalion ke-35 kita. Kelima tetua berkomunikasi satu sama lain, dan mereka semua penuh energi. Belum lama ini, pemimpin batalion 35 sebelumnya terbunuh dalam pertempuran, dan sekelompok pasukan elit hilang, yang menyebabkan kekuatan keseluruhan batalion 35 menurun faksi gelap, dan situasinya sangat buruk. Kelima tetua ini telah merencanakan bahwa jika situasi batalion ke-35 kritis dan mereka tidak dapat mempertahankannya, mereka hanya akan membawa pasukan batalion ke-35 untuk membelot ke kamp lain di Sekte Cahaya. Ini karena 36 batalion Sekte Cahaya selalu berkembang secara mandiri satu sama lain. Setiap batalion bergantung pada pemimpin dan beberapa tetua batalion untuk beroperasi dan berkembang secara perlahan. Oleh karena itu, jika prajurit dan kuda dari batalion ke-35 membelot ke batalion lain, sulit untuk mengatakan apakah batalion ke-35 masih ada pada saat itu. Tanpa diduga, setelah kedatangan Ye Tianfei, pemimpin muda baru, dia benar-benar mengubah situasi batalion ke-35 dalam waktu singkat. Batalion ke-35 mulai berkembang semakin baik, bahkan mencuri perhatian dan menjadi terkenal. Ketua Fan, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Batalion ke-35 kami pasti akan berkembang semakin baik. Penatua Zuo berkata dengan lembut. Pemimpin sebelumnya Fan Yuanwei dan kelima tetua ini menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mengembangkan batalion 35 secara perlahan, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dalam. Sekarang mereka melihat bahwa batalion 35 telah berubah arah dan situasi perkembangannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Kelima orang tua ini tentu saja sangat senang. Dengan akumulasiku saat ini, aku bertanya-tanya kapan aku bisa menerobos ke Earth Immortal. Di Menara Pantom, Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Karena Ye Tianfei memahami bahwa level rendahnya adalah kekurangannya. Dengan 8 pembuluh darah dewa yang kacau di badannya, Ye Tianfei yakin bahwa ketika dia menjadi Dewa Bumi, dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan Dewa Bumi tingkat tinggi dan bahkan bertarung melawan Dewa Bumi sempurna. Baik itu kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, hampir normal bagi Ye Tianfei untuk menghancurkan level yang sama dan bertarung melintasi level. Ye Tianfei sekarang memahami bahwa salah satu alasan pentingnya adalah 8 pembuluh darah dewa yang kacau di badannya. Di dalam Menara Pantom, setengah tahun kemudian, ternyata ketika pertarungan mencapai level itu, kekuatan Hyukum akan semakin berperan penting. Ye Tianfei tiba-tiba berbicara pada dirinya sendiri. Dalam 6 bulan terakhir, Ye Tianfei telah memikirkan dan memahami pertempuran antara raksasa berbaju besi emas dan bayangan hitam. Setelah deduksi berulang yang tak terhitung jumlahnya, Ye Tianfei menemukan bahwa pertempuran pada level itu seringkali dapat memengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya skala besar hanya dengan beberapa gerakan.
Hyukum yang ada di dalamnya membentuk kekuatan Hyukum dan mengerahkan kekuatan serangan yang sangat besar. Tampaknya dengan peningkatan kekuatan alam yang terus-menerus, kita perlu lebih memperhatikan pemahaman dan penerapan berbagai Hyukum di dunia. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Faktanya, Ye Tianfei telah memiliki pemahaman ini sebelumnya, tetapi sekarang pemahaman ini menjadi lebih mendalam. Tentu saja, selain itu, Ye Tianfei memiliki banyak wawasan lain dari wawasannya selama 6 bulan terakhir. Pada saat yang sama, badan jiwa Ye Tianfei yang lain telah berlatih formasi, dan level formasi telah meningkat pesat. Dalam 6 bulan terakhir, Ye Tianfei telah meninjau semua rahasia formasi yang diberikan oleh Pak Tua Chu. Dia telah memperoleh banyak hal, dan dia juga telah mempelajari banyak formasi cerdas yang belum pernah diatur sebelumnya. Kumpulan rahasia formasi yang diberikan Old Chu kepada Ye Tianfei adalah warisan formasi dari ruang dan waktu kuno. Kebanyakan darinya telah hilang sekarang. Old Chu dapat mengumpulkannya hanya dengan bantuan kekuatan dan tenaga keseluruhan Sekte Cerah. Saya tidak menyangka bahwa warisan formasi kuno di ruang dan waktu kita begitu cemerlang. Beberapa dari rahasia formasi ini bahkan melampaui catatan rahasia formasi surgawi. Dalam proses mempraktikkan rahasia formasi ini, Ye Tianfei berseru dari waktu ke waktu. Selain dua badan jiwa yang masing-masing memahami konten berbeda, Ye Tianfei juga melepaskan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana dan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk dimakan. Ye Tianfei kini telah menemukan bahwa binatang berkepala 9 ini memiliki potensi untuk mencapai tingkat bumi abadi. Tanpa disadari, waktu berlalu di Menara Pantom. Selama tahun ini, Ye Tianfei mencoba berkali-kali untuk menyerang negeri dongeng duniawi, tetapi semuanya gagal. Dalam kata-kata Tuan Hun, ini karena kekuatan tempur Ye Tianfei saat ini terlalu kuat dan jauh melebihi levelnya sendiri. Tuan Hun memiliki sebagian dari warisan memori pohon dunia kekacauan, dan mengetahui bahwa fenomena ini telah ada di dunia kuno. Beberapa jenius yang kekuatan tempurnya jauh melebihi alam mereka lebih sulit ditembus di beberapa alam penting daripada yang lain. Tuan Hun curiga Ye Tianfei berada dalam situasi ini sekarang. Negeri dongeng bumi tidak diragukan lagi merupakan pos pemeriksaan alam yang sangat penting. Oke, kita tidak bisa terburu-buru dalam hal seperti ini, tunggu saja pelan-pelan. Ye Tianfei tidak punya pilihan selain menyerah dan berencana menumpuk untuk sementara waktu sebelum mencari terobosan. Kekuatan tempur binatang berkepala 9 ini juga telah meningkat pesat. Sekarang setiap binatang dewa dapat mengalahkan dewa kesempurnaan sejati. Jika 9 binatang dewa bergabung bersama, ditambah roda raksasa roda totem 9 istana, diperkirakan mereka sudah bisa bertarung melawan dewa bumi junior. Adapun makhluk dengan kekuatan abadi sejati, mereka membunuh sebanyak yang mereka datang. Ye Tianfei melihat binatang berkepala 9 tidak jauh dari sana dan berkata pada dirinya sendiri. Selama setahun terakhir, binatang berkepala 9 ini telah melahap berbagai sumber daya budidaya. Hal ini menyebabkan Ye Tianfei menghabiskan hampir 2/3 dari sumber daya pelatihannya, tetapi hasil panennya juga sangat besar. Kekuatan tempur binatang berkepala 9 itu meningkat secara signifikan. Di tahun pengasingan dan latihan ini, peningkatan terbesar yang saya buat sebenarnya adalah tingkat formasi saya. Kata Ye Tianfei perlahan. Setelah setahun berlatih, Ye Tianfei telah memahami semua rahasia formasi yang diberikan oleh Pak Tua Chu. Ye Tianfei berdiri, berjalan keluar dari Menara Pantom dan keluar dalam sekejap. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan ratusan bendera formasi, dan tiba-tiba melemparkannya, satu demi satu formasi muncul. Lebih dari 100 formasi disusun sekaligus. Di masa lalu, Ye Tianfei menggunakan teknik formasi instan, dan dapat mengatur lusinan formasi dalam sekejap. Sekarang Ye Tianfei dapat mengatur lebih dari 100 formasi dalam sekejap. Selain itu, lebih dari 100 formasi yang disusun memiliki level yang lebih tinggi dan lebih kuat. Ye Tianfei yakin bahwa formasi yang dia buat sekarang dapat dengan mudah menjebak Master Abadi Bumi. Sekarang aku bisa dengan mudah bertarung melawan para Master Earth Immortal itu hanya dengan mengandalkan formasi. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Lebih dari 100 formasi dapat dikerahkan dalam sekejap, dan ketika digunakan dalam pertarungan sebenarnya, mereka dapat mengerahkan efektivitas tempur yang sangat besar. Gemuruh. Pada saat ini,
Ye Tianfei tiba-tiba menemukan bahwa awan bencana besar muncul di ruang di atas menara pantom. Dalam sekejap mata, itu menjadi hitam dan tebal, dan ular listrik yang menggelegar berenang di mana-mana. Itu Penatuaki, dia mulai membuat terobosan. Ye Tianfei berkata dengan heran. Saat berikutnya, Penatuaki keluar dari menara pantom dan mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Yah, Penatuaki telah mengumpulkan cukup banyak, dan pasti tidak akan ada masalah dalam mengatasi kesengsaraan kali ini. Ye Tianfei memperhatikan sejenak dan berkata sambil tersenyum. Benar saja, tidak lama kemudian, Penatuaki berhasil mengatasi kesengsaraan dan menjadi dewa bumi tingkat tinggi. Selamat, Penatuaki. Ye Tianfei melangkah maju untuk memberi selamat padanya. Pemimpin Ye, alasan mengapa saya berhasil menerobos kali ini terutama karena saya berlatih dengan Anda beberapa waktu lalu, mengalami banyak pertempuran, dan juga menerima sumber daya pelatihan dalam jumlah besar. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menerobos secepat itu. Jadi ngomong-ngomong, Pemimpin Ye, saya berhutang banyak kepada Anda atas terobosan saya. Penatuaki sangat bersemangat dan menjawab. Haha, Laoki, terima kasih banyak. Kamu akhirnya menjadi makhluk abadi duniawi tingkat tinggi. Ini adalah keinginanmu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Penatua Zuo, Penatua Qi dan 4 penatua lainnya juga telah keluar dari menara pantom dan melangkah maju untuk berterima kasih kepada Penatuaki. Kalian tidak perlu bersedih. Tidak butuh waktu lama bagi kalian untuk menerobos. Kata Penatuaki, kami tidak sedih. Melihat Anda berhasil menerobos membuat kami semakin percaya diri. Kata Penatua Zuo. Ya, sebenarnya selama retret ini, saya juga samar-samar merasakan peluang untuk melakukan terobosan, tapi sepertinya panasnya saja tidak cukup, dan saya butuh satu pengalaman lagi. Ketua Ye, saya tidak sabar menunggu asosiasi perjalanan seperti apa yang akan kita adakan selanjutnya. Kata Penatua Qi sambil tersenyum. Oke, segera kumpulkan pasukan dan kami akan segera mengambil tindakan. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Faktanya, Ye Tianfei sendiri juga membutuhkan lebih banyak pertarungan nyata untuk meningkatkan pengalamannya. Elder Qi, Anda baru saja membuat terobosan. Pertama masukkan senjata ajaib luar angkasa saya untuk mengkonsolidasikannya. Ye Tianfei berkata kepada Penatuaki. Bagus. Kelima tetua benar-benar mematuhi perintah Ye Tianfei. Penatua Zuo dan 4 tetua lainnya segera pergi mengumpulkan pasukan mereka. Penatuaki memasuki menara pantom dan terus berlatih dalam pengasingan untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Pemimpin Ye, saat pertempuran dimulai, Anda harus memberitahu saya dan mengizinkan saya keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Faktanya, bertarung juga merupakan cara yang lebih baik untuk mengkonsolidasikan wilayah seseorang. Kata Penatuaki kepada Ye Tianfei. Oke, aku tahu. Ye Tianfei mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, orang-orang elit dari batalion ke-35 dikumpulkan dan dibawa ke Ye Tianfei. Setiap anggota batalion ke-35 memandang Ye Tianfei dengan mata fanatik. Mereka tahu bahwa selanjutnya, pemimpin Ye mulai memimpin mereka untuk melawan faksi gelap lagi. Selama periode waktu ini, orang-orang dan kuda dari batalion ke-35 memasuki menara pantom untuk berlatih masing-masing, dan mereka membuat kemajuan besar. Sekarang mereka semua penuh semangat juang dan ingin segera melawan faksi kegelapan. Ya, bagus. Ye Tianfei merasakan semangat juang seluruh anggota batalion 35 dan mengangguk, merasa sangat puas. Sayang sekali saya tidak memiliki formasi pertempuran tingkat lanjut sekarang. Formasi pertempuran yang saya kumpulkan di masa lalu levelnya terlalu rendah dan tidak banyak berguna sekarang. Saya akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan beberapa formasi pertempuran tingkat lanjut di masa depan. Ye Tianfei memandang orang-orang dan kuda dari batalion ke-35 di depannya dan berpikir sendiri. Selanjutnya, Ye Tianfei memindahkan semua orang ini ke menara pantom. Laporkan kepada pemimpin Ye, saya telah menemukan lokasi spesifik dari sarang sekelompok faksi gelap. Seorang pria parubaya buru-buru mendatangi Ye Tianfei dan melaporkan. Ini adalah Diaken dari batalion 35 yang bertanggung jawab untuk menanyakan informasi. Yah, bagus sekali. Sudahkah Anda mengetahui kekuatan sarang faksi gelap ini? Mari kita mulai dengan yang lemah, pertama lemah, lalu kuat.
Ye Tianfei mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, pemimpin Ye, aku mungkin sudah mengetahui kekuatan faksi gelap Cao Yu ini. Aku akan segera memimpin jalan menuju sarang faksi gelap terlemah." Pria parubaya itu mengerti apa yang dimaksud dan dijawab Ye Tianfei. Batalion ke-35 menghancurkan selusin sarang klan gelap terakhir kali. Diakon inilah yang memimpin anak buahnya untuk mengetahui kondisi spesifik dari sarang tersebut sebelumnya, dan kemudian Ye Tianfei memimpin orang untuk membunuh mereka. "Oke, bertindak sekarang." Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan meninggalkan dunia kecil dengan teleportasi Diaken ini. Selanjutnya, mengikuti rute yang dipandu oleh Diaken, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi dengan kecepatan yang mencengangkan dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau. Selama proses ini, Ye Tianfei sangat rendah hati dan sepenuhnya menahan auranya. Karena Ye Tianfei memahami bahwa faksi gelap kini telah mengincarnya, dan begitu keberadaannya diketahui, mereka pasti akan mengirim ahli untuk memburunya. Segera setelah itu, "Ketua Ye, kami di sini." Dunia kecil di depan adalah sarang dari faksi gelap, milik sarang ke-96. Ada total 6 penguasa abadi duniawi dari faksi gelap yang duduk di dalamnya. 3 makhluk abadi bumi tingkat menengah dan 3 makhluk abadi bumi junior. Ye Tianfei membawa Diaken ke pintu masuk dan keluar dunia kecil. Diakon itu menunjuk ke dunia kecil dan berkata kepada Ye Tianfei, "3 dewa bumi tingkat menengah, 3 dewa bumi junior, baiklah, sangat bagus, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kekuatan seperti itu, kita bisa langsung masuk." Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Ye Tianfei kemudian memindahkan 5 tetua dan menjelaskan situasinya. Kelima tetua juga mendukung untuk masuk secara langsung. Ye Tianfei berteleportasi dengan 5 tetua ke pintu masuk dan keluar dunia kecil. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan langsung mengerahkan lusinan formasi, membantingnya dan langsung menutup pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Akibatnya, Ye Tianfei percaya bahwa bahkan seorang guru abadi bumi akan kesulitan untuk masuk dan keluar melalui pintu masuk ini. Sebelum Ye Tianfei dapat mengambil tindakan, kelima tetua menyerbu ke depan, dan dalam waktu kurang dari 1 napas, mereka membunuh semua pria dari faksi gelap yang menjaga pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Kemudian Ye Tianfei bergegas ke dunia kecil bersama 5 tetua. Ye Tianfei memindahkan semua pria dan kuda dari batalion ke-35 keluar. Kelima tetua bergegas ke depan, penuh dengan niat membunuh kemanapun mereka pergi. Mereka menghajar faksi gelap yang ditemui di depan mereka hingga meleduk dan berteriak berulang kali. Di sarang ini, 6 master abadi duniawi dari faksi kegelapan sedang berlatih dalam pengasingan. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka semua ketakutan dan bergegas keluar satu demi satu. Selama periode waktu ini, sarang dari faksi gelap berada dalam keadaan istirahat sementara, sehingga sebagian besar orang berada dalam pengasingan. Di mana mereka bisa berharap bahwa batalion ke-35 dari faksi terang tiba-tiba datang untuk membunuh mereka. Mereka dari faksi Illuminati. Anak itu sepertinya adalah Ye Tianfei. Dikatakan bahwa dia sekarang adalah pemimpin batalion ke-35 Sekte Cahaya, dan dia ada di sini bersama pasukan batalion ke-35. 6 master faksi gelap Earth Immortal yang bertanggung jawab menjaga sarang ini semuanya mengenali Ye Tianfei. Sekarang penampilan Ye Tianfei dan aura badan jiwa telah lama tersebar di berbagai sarang faksi gelap. "Ketua Ye, orang-orang ini tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan sama sekali. Kami berlima bisa mengatasinya. Kalian pergi ke sini dan Mahtei." Penatua Qi baru saja menerobos menjadi Earth Immortal tingkat tinggi, dan hanya mencari kesempatan untuk bertarung dengan baik, dia bergegas maju dan berteriak. Penatua Zuo dan 4 penatua lainnya tidak mau ketinggalan dan bergegas maju di belakang Penatua Qi. Saat berikutnya, Penatua Qi dan 5 dewa bumi lainnya dari batalion ke-35 bertarung sengit dengan 6 master abadi bumi di sarang ini. Penatua Qi bertarung 1 lawan 2, memamerkan kekuatannya dan mengalahkan 2 makhluk abadi lainnya. "Bagus sekali." Ye Tianfei mengangguk berulang kali. "Itu Ye Tianfei. Dia hanyalah dewa sempurna. Ayo kita pergi bersama. Jika kita bisa membunuhnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa." Pada saat ini,
lusinan makhluk abadi sejati dari faksi gelap sedang mengincar Ye Tianfei, dan salah satu dari mereka, Dewa Sempurna, berteriak, "Membun nih!" Saat berikutnya, makhluk abadi sejati dari faksi gelap bergegas menuju Ye Tianfei dari segala arah. "Tuan, karakter kecil ini, biarkan aku yang melakukannya." Hu Miao tersenyum. Kemudian Hu Miao muncul di samping Ye Tianfei dan mengucapkan mantra ilusi. Rune ilusi yang padat memenuhi udara menuju keabadian sejati dari Sekte Kegelapan. Orang-orang abadi sejati dari faksi gelap segera jatuh ke dalam ilusi, berhenti bergerak, dan menunjukkan berbagai ekspresi aneh di wajah mereka. Klon vampir muncul dan menggunakan teknik rahasia pengendalian dare untuk mengekstrak semua esensi dan dare asli dari badan makhluk abadi sejati ini dan menelannya ke dalam mulut mereka. Jieji, Huang Sang juga muncul, mengeluarkan ledukan tawa yang menakutkan. Dengan lambaian tangannya, jiwa selusin makhluk abadi bergegas keluar dari lautan jiwa, dan kemudian melahapnya dalam satu gigitan. "Saya sekarang membutuhkan sejumlah besar raga jiwa untuk membantu kultivasi saya. Semua raga jiwa orang-orang ini adalah milik saya." Huang Chang berkata sambil tersenyum. "Ambil semua yang kamu butuhkan," kata Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, semua anggota faksi gelap di sarang ini terbunuh, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Dengan cara ini, Ye Tianfei memimpin batalion ke-35 untuk menghancurkan sarang faksi gelap lainnya. Dan kali ini Ye Tianfei tidak perlu menggunakan teknik fase bumi. Bahkan Ye Tianfei tidak mengambil tindakan. Ini membuktikan bahwa kekuatan batalion ke-35 telah meningkat pesat. Selanjutnya, Ye Tianfei memimpin pasukan batalion ke-35 bergerak diam-diam, menghancurkan sarang batalion ke-35 satu demi satu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap kali dia bertemu dengan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap, Ye Tianfei langsung menggunakan teknik membentuk formasi instan, menyiapkan lebih dari 100 formasi sekaligus untuk mengenai lawan. Setelah makhluk abadi bumi tingkat tinggi dari faksi gelap terjebak oleh formasi Ye Tianfei, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari formasi dalam waktu singkat. Bersambung.